Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kulatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa biman minima. Alhamdulillah kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini yang kadang-kadang orang tuh salah persepsinya. Sudah ngerti cara, oh saya ini om saya ya. Itu dia bilang kemarin negosiasi segala macam dengan bank dan saya udah ngerti caranya karena mungkin ikut perkumpulan atau apapun. Ngerti aja gak cukup sob, negosiasi segala macam. Kita gini loh, ini perhatian ya bagi semuanya. Dia kan kaget, saya bilang ke dia tadi ke Mas Jas ini orangnya. Jadi saya sampai dapat diskon yang terakhir ini pengurangan dari pokok 70% lagi gitu. Kok bisa Pak Ridwan segala macam-macam? Bisa gitu. Nah kadang-kadang saya ngajarin orang, saya ngasih tahu orang segala macam, kadang nggak paham, dipikir dengan hanya cara seperti itu nggak bisa. Ketika kita macet, kita harus siap sampai ke pengadilan sob, itu kuncinya gitu. Jadi kita harus kunci dulu banknya, kita sampai pengadilan harus siap. Ketika kita siap pengadilan, apa yang dibutuhkan? Bukti dan yang lainnya. Makanya di SKDA kita ajarkan gitu. Kirimin SP1 harus ada tanda terimanya, harus ada video selfie-nya, ada foto selfie-nya segala macam-macam. Ketika kita negosiasi tadi om saya tuh ini apa tuh dia negosiasi dengan bank segala macam-macam, dia cerita bank itu ngunci sesuai perjanjian. Dia kan kalau orang bank ngomong kalau tentang hutang kita ini aja satu arah doang gitu loh. Ini sesuai perjanjian kredit kita Pak, hutangnya 200 juta sekarang menjadi naik 250 juta, belum Pak bayar bunga dan dendanya. Cepat lunasi Pak segala macam, kalau enggak saya lelang dulu. Gitu doang dulu. Paham maksudnya? Jadi, nah kalau saya ketika negosiasi, ketika dipanggil bank segala macam-macam, saya buatin video selfie, foto selfie segala macam-macam. Saya buatin surat pernyataan ini, negosiasi atau surat ke dia. Saya ada tanda terimanya, ada videonya segala macam-macam. Semuanya saya buktikan untuk apa? Untuk masuk sampai ke pengadilan. Negosiasi itu akan percuma sob. Kalau jadi gini loh. Anda mau nego apapun ya, kalau tanpa data dan bukti percuma, susah gitu. Ini yang harus Mas Jas, negosiasi tanpa data itu percuma. Harus ada payment historinya, outstandingnya berapa, payment history seperti apa, udah berapa lama bayar segala macam-macam, sehingga jelas negosiasinya. Tapi kalau Mas Jas hanya ngomong tentang 200 gini nggak pakai data, percuma gitu. Dan kita pun harus siap datanya segala macam-macam. Jadi kita kunci mereka supaya tidak. Kalau pengadilan pun kita siap. Nah dari situ kuncinya gitu. Kadang-kadang salahnya adalah orang apa. Dan kadang-kadang kenapa? Kemarin ada Mbak Mesia ya segala macam nanya ke saya. Dia mau dilelang. Apa yang harus dilakukan? Kumpulkan dulu bukti dengan cara SP1 dulu. Udah gitu dia langsung mau SP3 gitu segala macam-macam negosiasi. Memang maunya gini loh. Kadang-kadang orang tuh salah gitu. Udah uang nggak punya segala macam-macam, solusi nggak ada segala macam-macam. Maunya langsung nego gitu. Nggak gitu sob. Caranya sabar dulu di SKDA, makanya Anda wajib ikut grup SKDA, mau yang gratis boleh, pendampingan boleh. Kalau nggak mampu pakai pendampingan gitu. Kenapa pendampingan itu penting? Karena saya sendiri tidak bisa melihat seluruh grup gitu. Kan dibantu juga oleh warga SKDA yang lama itu dijawab gitu. Dan saya hanya bantu lewat jawaban YouTube aja gitu, karena bisa biar ini. Dan karena apa? Karena harus didamping, karena bank juga kalau ngelawan Anda itu mungkin timnya mungkin di atas 5 orang, meskipun itu BPR gitu. Jadi minimal 5 orang dia menghadapi Anda, ada biro hukumnya, ada bagian kredit, ada bagian macam-macam bla 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 gitu. Ada yang jadi good cop, bad cop segala macam sudah saya jelaskan di ini. Ini yang harus Anda pahami gitu. Jadi kita pun harus dengan tim gitu. Makanya kita berjamaah segala macam-macam. Kalau Anda saya mau gratisan aja nggak apa-apa, lihat aja terus, ikutin YouTube, ikutin grup. Kalau susah nanti nanya ke komentar YouTube, insya Allah saya jawab gitu. Kalau ada masalah. Jadi negosiasi dengan bank itu percuma kalau Anda tidak punya data gitu. Nah kenapa saya bisa dikabulkan? Karena saya punya data, payment history loh. Saya sudah bayar kok, dari 1,5 hutang saya sudah bayar sampai 1 miliar gitu. Dan dia kan mikir gitu, loh kan bunga denda masa saya mau gratisan sih katanya. Saya kan butuh untuk gaji karyawan dan yang lainnya. Nggak apa-apa, kita juga satu arah ngomong ke dia gitu. Dan ketika dia mau pengadilan, saya udah siap. Karena apa? Kedatangan saya buatin surat bahwa saya mau negosiasi, saya buatin surat kepada yang terhormat bank. Perihalnya apa? Perihalnya udah jelas. Penyelesaian kredit macet, hutang saya nomor kreditnya berapa, nomor perjanjian PK-nya nomor berapa, perjanjian kreditnya bla 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 bla, untuk negosiasi gitu. Nah ketika dibaca di pengadilan akan lihat loh ini udah nego kok, nasabahnya kooperatif kok. Jadi bank itu kadang-kadang menganggap kita macet itu hanya karena gara-gara Anda tidak bayar, Anda tidak kooperatif gitu. Ketika tidak kooperatif dia wajib bisa ngelelang, bisa mengkesi seenak udah segala macam-macam. Dan ketika Anda dilelang pun harganya banding-banding kan sob. Jadi Anda nggak bakal terima apapun, malah kadang-kadang minus gitu. Ini terjadi di warga Depok kemarin, ini hutangnya cuma 1,5 miliar, asetnya 2,5 miliar, dilelang laku 1 miliar, 500 juta ditagih lagi ke si nasabahnya. Belum biaya lelang, biaya marketing segala macam dimasukin 40-50 juta gitu.
Jadi bukannya berkurang hutangnya malah nambah, apalagi itu Bank BUMN gitu. Luar biasa, zolimnya luar biasa, masih dituntut di pengadilan. Jadi selesai masalah riba pun itu Anda harus, kalau andainya cutting loss, Anda harus benar-benar bersih, tidak ada tuntutan lagi. Pusing kalau dituntut sama orang segala macam-macam, apalagi Anda tidak punya kemampuan di bidang hukum gitu. Bukan saya merasa saya punya kemampuan, saya juga nggak punya kemampuan, tapi intinya apa? Intinya saya ngerti logika hukumnya, nah, ya itu seperti itu. Jadi tadi jangan sampai Anda bangga, tadi om saya juga, saudara saya juga gitu. Saya sudah nego dengan bank segala macam, saya tahu cara negosiasi gara-gara saya mungkin sudah punya bekal ngumpul boleh sih, tapi kalau percuma itu nego segala macam-macam kalau tidak ada buktinya gitu. Ternyata dia nggak ada bukti pertemuan nggak ada. Suratnya nggak ada. Yang penting tanda terima dan itu dikumpulkan. Makanya di tim RSC, kenapa kita 90% sukses? Karena kita ngelakukan itu gitu. Bukti-buktinya kita simpan segala macam-macam. Ada nyimpan kita nyimpan gitu. Dan itu nego udah bukti. Nah kalau udah bukti negonya deal sob. Kapan hari ada orang juga yang orang Chinese malah pengusaha Chinese di Bali itu nego dengan BCA gitu. Bisa deal gitu. Dapat diskon gede 40-50% diskonnya. Jadi luar biasa gitu, dan ada pembeli, langsung dapat pembeli juga, kita bantu juga pembelinya. Mudah-mudahan dia bisa membantu Anda, jangan sampai salah ya. Banyak orang salah ngerasa mampu segala macam-macam. Makanya rugi bagi orang yang keluar dari WA Group SKD. Kenapa? Karena memang pelan-pelan, Anda pun tidak, saya juga sama. Tapi kuatkan ibadah dulu ya, apapun agama Anda gitu. Ibadah itu penting, terus kuatkan hubungan suami istri, jangan sampai saling nyalahkan segala macam-macam. Itu yang menolong Anda nanti ke depannya gitu. Jadi kebanyakan orang nunda-nunda negosiasi itu kenapa? Karena tidak punya uang. Gimana saya mau negosiasi? Gimana saya mau kooperatif? Saya nggak punya uang dulu. Kan dia nanya juga seperti itu. Negosiasi itu nggak perlu ada uangnya dulu gitu. Nanti uang tuh akan nyusul, akan jalan. Saya itu yang saya lakukan sekarang, pas aja. Dan saya negosiasi dengan bank itu mukanya bukan muka nggak punya duit. Saya bukan punya duit. Yang penting lu bisa kabulin permohonan gua cari uangnya. Bener. Dia ngasih kemarin, Pak boleh nyicil Pak katanya 5 kali 3 kali gitu. Enggak, saya lunasi kalau ini. Betul, masa lunas asal Pak udah datang sini, aset saya tuh jaminan saya bawa segala macam-macam. Dijaminin dibawa segala macam-macam, meskipun jauh dia naik pesawat sini, saya lo bayar lunas, harus transfer itu juga. Ya, saya juga harus ikhlas, kehilangan mobil, kehilangan rumah, villa segala macam harus ikhlas gitu. Jadi kalau nggak ikhlas nggak bisa. Bank pun gini loh sob. Jangan berpikir bahwa kita itu bisa nipu bank. Bank pun pasti, bank tuh kumpulan orang pintar dia. Dia bisa melihat karakter Anda. Salah satu Anda ketika Anda dinilai bank gitu untuk dikasih kredit ada karakter. Betul nggak karakternya gitu? Nah karakter bisa kelihatan gara-gara apa? Gara-gara dari keinginan kita, niat kita gitu. Ketika kita memang yakin bisa menyelesaikan, bank akan memberikan diskonnya gitu. Jadi kalau semakin Anda yakin bahwa Anda bisa menyelesaikan, semakin ada ikhlas untuk bisa ngelepas riba, ada solusinya, semakin bisa Anda dikasih diskon gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk aja gampang. Ada yang gampang itu karena amalnya lebih baik gitu. Kalau saya kan pas-pasan, amal saya pas-pasan, ilmu saya pas-pasan, saya hanya jalankan apa yang saya bisa aja. Wallahualam bishawab sob ya. Kalau Anda mau ketemu saya langsung, ini penting ketemu saya. Kenapa? Supaya apa? Supaya Anda bisa ngerasakan, bisa lihat raut muka saya, bohong apa enggaknya, karakter saya, ilmu apa yang saya punya saya akan bagi semua. Kalau ada solusi saya akan solusiin. Luangkan waktu tiap hari Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu Anda bisa ketemu saya. Jumatnya udah datang check in, Sabtunya nginep 2 malam di Bali di hotel saya, Satria Syariah. Hanya 5.000 per orang. Terus kalau berpasangan, kalau bisa usahakan dengan berpasangan itu 750.000. Masa itu kemahalan segala macam-macam, insya Allah. Dan Anda kalau ada keuntungan, itu keuntungan bagi saya, itu saya akan buat buat wakaf untuk buat bank SKD, bank wakaf. Saya cita-cita buat bank wakaf sehingga bisa bantu orang yang nggak mampu. Dan ini terbuka bagi muslim dan non muslim, suku apapun terbuka, kita nusara sob ya. No politik, no sara. Jadi saya SKD tidak boleh ada politik, tidak boleh promo politik segala macam-macam, tidak boleh promo sara gitu. Mau dari suku apapun kita silakan dia datang gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, karena saya memang banyak kesalahan, kalau kurang banyak kurangnya karena saya banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.